Apakah nggak takut ada jejak digital yang bakal dilihat oleh anak kamu nantinya? Ya, aku jawab dari belakang dulu ya. Kalau yang takut jejak digital, takut anakku tahu, dan dia harus tahu gitu kelakuan bapaknya kayak gimana. Dan aku nggak mau dong. Aku udah terus apa? Apresiasi buat aku yang menghargai pernikahan dan kesucian ini gitu kan. Aku benar-benar trauma, Bunda. Aku juga trauma hamil sebenarnya. Karena pada saat aku hamil dia selingkuhin aku bolak-balik, Bunda. Dan cewek-cewek itu pada nggak mau nge-spill ke aku karena nggak tega loh, Bunda. Dan mereka tuh tahu aku, mereka tahu kontenku, betapa malunya aku gitu loh. Hah, kok bisa ya sekecolongan ini gitu, dilecehkan ini. Aku merasa terlecehkan banget sih. Nah ini kan kamu single mom nih, kamu yakin siap? Ini gimana caranya menjaga kewarasan untuk menjadi ibu supaya tetap happy kan? Sekarang aku mau spend apapun yang aku pengen, aku mau beli, aku mau puasin itu. Sembari aku membiarkan waktuku untuk berdamai, sembari memaafkan diriku sendiri kenapa aku melakukan kebodohan sefatal ini. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LL TV. Bintang tamu kali ini adalah seorang tiktokers yang terkenal dengan gaya yang spontan, lucu, dan menghibur. Mendadak viral karena mengaku diselingkuhi. Ini adalah topik yang paling nyebelin ya. Diselingkuhin berkali-kali oleh sang mantan, Dilan Janiar, atau bisa dibilang Dilan Bontot. Yay, wops, hop hop. Selamat datang di Rumah Kejahatan. Bunda juga terima kasih banyak ya Bunda udah menyempatkan waktu. Ya ampun, aku happy banget. Aku happy banget mau ketemu sama Bunda Maya kayak ayo ketemu gitu. Aku happy banget. Dari Jogja ya? Iya, dari Jogja. Tadi niatnya mau kalau Bunda nggak ngajak, niatnya pulang malam ini. Oke. Gitu. Karena aku dikasih kesempatan yang seberharga ini, kayak pulangnya diundur dong. Besok gitu, pagi pulangnya ya. Iya. Oke, ini guys, ini 2 tahun menikah, 10 kali diselingkuhin. Nah, ini pertama kali kejadian di tahun berapa? Ini baru 2 tahun menikah ya berarti ya. Soalnya kan kalian ada katanya couple goals yang selalu pamer kemesraan di sosmed. Pertama kali kejadian langsung tahu atau pas terakhir mau cerai baru tahu semuanya? Bangke ini orang gitu. Iya benar. Jadi awalnya kan aku nggak ada keributan apa-apa, Bun. Ini kalau misalnya cerita kronologi cepetnya aja. Intinya tuh kita ribut masalah ego. Itu sama sekali nggak ada urusannya sama perselingkuhan ini. Masalah ego. Terus habis itu dia 2 hari nggak pulang. Terus aku kayak mau mancing dia untuk pulang atau reach out aku lah minimal gitu kan. Terus aku bikin postingan di story IG gitu. Ngerayain Valentine enaknya sama siapa ya? A, cowok baru. B, no one gitu. Nah, cewek ini berapa lama sebelum kamu cerai ini? Ini Januari 2025. Oh, baru. Iya, disitulah ketahuannya Bunda. Okay. Terus cewek ini yang pada udah pernah selingkuh sama si Saf, langsung ngira kalau aku sama si Saf tuh udah pisah. Udah ketahuan selingkuh gitu. Okay. Makanya mereka baru berani speak up. Iya Kak, bener Kak, aku udah pernah nih ketemu, diajak makan bakso, ada yang diantar ke apartemen, ada yang diajakin ke pantai, ada yang sampai tidur. Itu udah pasti dong gitu kan. Ada yang ngaku sampai tidur? Iya, ada. Memang ada foto pas check-in-nya gitu. Oke, terus habis itu apa namanya? Hah, kok aku kan awalnya kan nge-share itu untuk mancing tentang ego kan. Masalahnya tentang ego, maksudku biar dia nge-reply itu story, sayang jangan gini lah, apa gitu kan. Mauku kan digituin lah Bunda, dibujuk, dirayu gitu kan. Ternyata enggak, malah netizen nge-spill kelakuan dia. Aku awalnya nggak percaya kan, dan denial banget. Terus aku cross check satu-satu, kalian kalau ngomong yang benar, tanggung jawab kalau ngomong gitu kan. Ada buktinya nggak, beneran nggak? Benar Kak, aku tahu. Bla 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 segala macam, dijemputnya pakai ini kan, rumahnya di sini kan, kita ketemuannya di sini. Iya benar, 1 orang pertama aku wawancarain benar, 2 orang 3 orang benar semua. Memang mereka semua pernah ketemu dan pernah ngapa-ngapain sesuai dengan cerita itu. Ada yang ciuman di mobil, ada yang cuma naik drive, ada yang cuma diajak ngebakso gitu-gitulah Bun, pokoknya banyak. Nah setelah aku runtut, selingkuh buat kamu itu sampai berhubungan itu atau cuman
Cuman sekedar makan bakso. Ya menurut aku ketemu sama perempuan lain itu udah selingkuh gitu ya. Menurut kamu itu selingkuh ya? Iya. Apa kabar gue ya kalau gue ketemu juri-juri cowok-cowok semua ya? Nah apalagi curi-curi dan itu intim berdua dan dia ngumpet-ngumpet kan dan dia nggak berharap kenapa dia nggak makan bakso di tempat yang terkenal, dia dipilih bakso kayak di tempat di bawah-bawah beringin gitu supaya nggak ada yang notice Bunda. Dan kan orang juga kalau misalnya dia makan bakso di mall itu pasti ada yang tahu, pasti ada yang spill ke aku langsung gitu kan. Tapi ini emang dia ngumpet-ngumpet. Jadi menurut aku selingkuh itu ya intinya semua tindakan yang berusaha dia tutup-tutupin. Dan kenapa dia tutup-tutupin? Kalau memang pekerjaannya kerja juga sama aku kan dia Bunda. Ini nggak ada alasan kenapa dia kerja yang tidak melibatkan aku dan aku nggak boleh tahu gitu. Karena dia kan kerja sama aku. Kerja apa nih? Dia kerja jadi manajerku Bunda. Oke, terus dan dia tuh gaji. Sebulan 20% dari penghasilanku. Oke. Jadi kalau misalnya ngomong selingkuh ya definisinya menurut aku semua yang dia tutupin yang dia nggak harap aku tahu dan nggak berharap aku ada di situ gitu kan. Iya dia pertama dia udah ngaku Bunda, dia udah ngaku emang sampai berzina kan. Kalau berselingkuh tuh kan hitungannya berzina kan harusnya memang berhubungan badan kan, itu dia udah akuin. Perempuannya ini udah aku temuin, aku datengin Bunda dari Bali. Oke. Aku temuin. Berarti memang itu udah artinya udah selingkuh kalau itu kan. Iya, tapi di luar dari itu dia juga kayak tebar-tebar pesona dan lain-lain sebagainya. Itu tuh udah nggak kehitung Bunda. Kayak aduh, ternyata seliar itu gitu dia. Nah kamu waktu pacaran nggak tahu? Nggak tahu, sampai sekali nggak tahu Bunda. Antara kamu polos atau kamu nggak mau tahu apa kamu memang sebodoh itu? Iya, aku sebodoh itu. Aku berusaha sepercaya itu sama dia. Sepercaya itu. Iya benar. Dan itu salah loh. Aku udah selalu bilang sama semua orang kayak itulah salah satu kesalahan terfatalku gitu. Untuk menutup semua insting-insting. Dan aku berusaha percaya sama dia. Dan aku lebih percaya dia daripada percaya sama aku sendiri gitu. Berarti kamu punya insting di awal? Ya kayak mungkin ya dia selingkuh di Jepang. Karena kan kita LDR Bunda. Mungkin aja nggak sih dia gitu kan. Ada pastikan kecurigaan. Tapi dia LDR di mana? Dia di Jepang Bunda. Aku di Jogja. Okay. Kan dia kerja di sana. Terus kayak mungkin dia ada selingkuh ya. Tapi udahlah, kutanya kan kamu selingkuh nggak ya? Enggak. Coba buktiin apa segala macam. Pokoknya dia kayak selalu gitu loh Bunda, selalu kayak marah gitu. Kalau aku tuduh, apa sih kamu gitu. Sekarang oh ya mungkin enggak ya. Udah deh, nggak usah deh. Aku cek segala macam. Tapi pas ku cek Bunda HP-nya, rapi banget loh Bunda. Nggak ada yang mencurigakan. Mungkin handphonenya satu lagi ada. Handphonenya 4 di mobil. Di jok motor, di apa segala macam ya. Nggak ada Bunda. Terus kayak dia itu ternyata kalau misalnya install Bunda atau aplikasi Tinder, kayak aplikasi dating online gitu. Dia habis download, dia ketemu cewek, dia uninstall gitu loh Bunda. Jadi tuh bersih HP-nya. WA juga kayak gitu. Nggak semuanya serta-merta dia delete gitu. Jadi kayak ada yang kayak delete-nya yang bagian-bagian curiganya aja pas bagian mau ngajak ketemuan atau ada beberapa yang kayak langsung dia pokoknya tuh HP-nya itu kelihatan hidup tapi nggak mencurigakan. Ngerti kan Bunda? Kelihatan dia nggak yang tipe males ngebersih-bersihin itu kan, ada yang langsung delete kok chatnya dikit banget. Ini enggak, chat tuh banyak dari berbagai kalangan segala macam tapi bersih, nggak neko-neko gitu. Karena di handphone satu lagi yang neko-neko ya. Tapi menurut aku Bunda nggak ke gap yang lain. Enggak, dia itu memang pakai HP itu. Tapi memang rapi. Menurut kamu? Iya sih, sejauh ini sih kita nggak tahu ya Hel, dia punya HP lain tuh aku nggak tahu sih Bunda sampai sekarang, dan menurutku nggak ada memang. Jadi kalau misalnya habis dia ngediam-diamin cewek, dia hapus, nanti dia pindah ke chat nanti dia hapus. Pokoknya cepet dia bersih gitu. Oke. Pokoknya halus banget, rapi banget. Dan semua orang di lingkunganku kayak sambar petir Bunda, tahu dia selingkuh. Nggak ada yang percaya, ibuku aja nggak percaya. Gitu. Jadi kayak memang nggak ada yang mencurigakan, ini orang benar-benar ular. Kayak ular tuh buat yang namanya siapa itu ya? Oke, apa yang bikin kamu akhirnya berani speak up di media? Apakah nggak takut ada jejak digital yang bakal dilihat oleh anak kamu nantinya? Ya, aku jawab dari belakang dulu ya. Kalau yang takut jejak digital, takut anakku tahu, dan dia harus tahu gitu kelakuan bapaknya kayak gimana. Dan aku nggak mau dong. Aku udah terus apa? Apresiasi buat aku yang
menghargai pernikahan dan kesucian ini gitu kan. Di saat aku bisa ngapa-ngapain, setiap detik aku bisa ngapa-ngapain kalau aku mau gitu kan. Dan aku nggak lakukan itu. Dan aku harus dapat apresiasi dari anakku atas apa yang aku lakukan. Dan dia harus tahu kelakuan bapaknya kayak gimana. Perkara dia mau sayang atau enggak sama bapaknya, kayak anakku nggak se-childish itu deh. Kamu harus bisa membedakan. Dan harus bisa mengambil sikap. Kamu sayang sama bapakmu ya karena itu bapakmu. Dan nasabnya jelas aku bikin sama bapakmu gitu kan. Dan aku nggak ngapa-ngapain sama yang lainnya. Jadi itu jelas bapakmu dan kamu harus tahu kelakuannya supaya kamu juga nggak mengulangi kesalahan yang sama. Itu satu. Dan yang kedua supaya kamu nggak nyalahin aku, anakku ya, supaya kamu nggak nyalahin aku. Aku punya alasan yang jelas kenapa aku nggak mau lagi sama bapakmu. Ya masa aku harus bertahan dengan kondisi aku seterhina itu gitu. Aku merasa dihina Bunda karena dia nggak milih-milih gitu loh. Ceweknya kayak nanti kalau yang milih-milih kamu juga terhina juga. Iya benar. Tapi namanya perselingkuhan itu pasti kita merasa terhina. Bener, mau itu siapapun pelakunya kan. Iya, jadi kayak semakin sakitnya itu setelah tahu ya dia nggak kayak ampun astagfirullahaladzim. Dia benar-benar siapapun teller bank dia iniin. Pokoknya setiap ada celah emang itu yang dia iniin gitu loh. Langsung dia TP-TP, kedip-kedip. Aku juga baru tahu kemarin teller bank pas ibuku datang ke bank Bunda. Terus habis itu orang-orang teller itu pada tahu kalau itu ternyata ibunya Dilan. Terus mereka pada bilang sama ibuku, Bu maaf ya Bu ya sebenarnya tuh kita di sini cabang Katamso. Udah setiap kali si Saf kesini dia tuh ngeganjen sama teller-teller itu. Ibuku langsung nangis nggak sempet tanya ngeganjennya tuh kayak gimana. Mungkin kayak ngeliat senyum apa gitu minta nomor telepon aku nggak ngerti deh. Tapi ibuku kayak kayak malu banget lah Bunda. Malu banget ibuku nangis pulang nyeritain ke aku, malu punya menantu kayak gitu. Oke. Semua orang nggak ada yang percaya Bunda kalau dia kayak gitu. Karena kita bikin konten couple goals, terus dia kelihatannya innocent banget Bunda. Dia kelihatannya kayak patuh banget dan aku bikin citra itu di sosmed kalau dia adalah suami yang idaman, family man banget. Tapi sebenarnya di luar dia ketahuan sama kamu itu, apakah dia benar-benar family man? Apakah benar-benar laki-laki idaman? Enggak sih. Kenapa sampai kamu mencitrakan itu gitu? Karena itu yang aku harapkan gitu kan. Jadi kayak aku berusaha membangun mimpiku ke kenyataan gitu bahwa ya dia sabar, dia ngomong. Karena itu kan yang aku butuhkan, itu yang aku pengenin dari dulu. Aku nggak minta neko-neko dari kriteria suamiku ini dan itu salah ternyata. Itu kayak aku sesali banget Bunda. Aku nggak create standar untuk diriku yang aku sibuk bikin value-ku sendiri tapi aku nggak bikin value untuk orang lain diajarkan dengan aku gitu dan itu sangat aku sesali sekarang gitu. Kenapa aku kayak waton nyomot? Aku pikir kayak udahlah semua orang ini bisa kita bareng-bareng, bisa kita komit, bisa kita rubah, bisa kita bentuk bareng gitu kan. Yang namanya kalau kita punya relationship itu kalau dari awal itu ada niatan pengen merubah itu nggak mungkin. Kamu pengen merubah dia menjadi lebih yang seperti yang kamu mau kan? Iya, tapi aku dari awal dia nggak kelihatan red flag ya. Cuma aku nggak mempertimbangkan bibit, bebet, bobotnya gitu. Kayak aku, ya udahlah yang penting kita kelihatannya saling sayang dan kamu mau sama aku, kamu kelihatannya ngemong, kamu kelihatannya bisa ngasih apa yang aku pengen, yaitu kasih sayang. Kamu kelihatannya setia, kamu nggak pernah kelihatannya ngelirik cewek lain tuh nggak pernah loh Bunda di depan Berapa lama aku. kamu pacaran? 4 tahun, tapi kan LDR-nya berapa lama LDR-nya? LDR-nya kayak 3, jadi terpisah-pisah ya kayak. Total ketemunya berapa lama intensnya? Berarti selama 4 tahun itu Bunda kita selalu di LDR. Jadi kamu hampir jarang ketemu dia face to face. Iya. Itu susah, belum tentu bisa menilai seseorang karakternya kan. Benar, dan aku yang ketemu tiap hari aja belum tentu bisa menilai karakternya. Iya benar. Lah ini uang iki aku setiap hari ketemu kerja bareng sama aku di rumah kan, konten creator kan di rumah kan. Mana-mana bareng itu aja dia masih bisa selingkuhin aku lebih dari 10 cewek gitu dia ketemu gitu kan. Kayak ya memang kalau selingkuh itu udah kalau ada kemauan pasti ada jalan ya bener-bener. Iya. Meskipun kita udah bikin peraturan kayak gimana nggak bisa.
Ya karena dia memang pengennya begitu. Kalau karakternya memang seneng kanan kiri ya nggak bisa diubah gitu. Baiklah, ini sebelum menikah nih, pernah ada kayak ngomongan nggak sih? Nanti kalau kamu mukul aku gini, nanti kalau misalnya kamu selingkuh begitu ya kan? Ada nggak ngomongan-ngomongan tuh di depan atau wes Bismillah wes, ayo nikah gitu kan? Nah itu Bunda, itu yang sangat aku sesalkan adalah aku nggak tahu ada perjanjian pranikah. Aku bahkan baru tahu ketika aku menghadapi masalah ini. Oh ada ya pranikah gitu. Aku nggak tahu, jadi aku pikir ya nikah aja, kita saling sayang gitu ya. Udah kayak yang tadi wes Bismillah, kayaknya malah kayak Mbak parah kayak. Jadi malah yang penting malah harus wajib banget pranikah. Semua harus dijelasin di awal. Semuanya udah harus jelas di awal ya. Kalau misalnya ada yang selingkuh di antara kita kayak kamu keluar dari rumah ini bawa kolor gitu. Jadi harta semua atas yang diselingkuhin. Kayak gitu tuh ada dan itu bisa. Nah, aku nggak tahu kayak gitu. Jadi ya harus terjadi pembagian harta gono gini. Sekarang, iya karena kamu tidak ada perjanjian pranikah kan. Betul. Dan itu perjanjian gono gini itu siapapun yang cari uang adalah ya bagi dua. Iya benar. Jadi harta gono gini itu harta yang kita dapetin setelah menikah yang tersisa. Apapun itu siapa yang cari, siapa yang salah tetap dibagi dua. Betul. Kalau pakai lawyer yang mahal atau yang berkualitas ya cuma bisa digeser prosentasenya aja. Bukannya 50-50? Enggak. Hukum negara ini. Bisa kan nanti ditambahkan beban-beban yang lain kayak apa segala macem lah itu. Jadi kayak ya itu guys pelajaran banget buat kalian guys. Jangan sampai apalagi perempuan ya. Dan perjanjian pernikahan ini menurut aku benar-benar melindungi perempuan ya. Kayak kalian bikin guys, meskipun kalian kalau aku tahu ini dari awal aku pasti bikin. Kalian yang nyepelein perjanjian pranikah karena kalian sekarang masih cinta masih sayang. Ntar kalau udah ada masalah nggak akan lagi kepikiran kayak gitu. Mungkin ada beberapa cewek-cewek yang nggak enak loh Bun bikin perjanjian pranikah, mungkin kayak kelihatannya matre banget atau apa segala macam, mungkin ada. Jadi itu harus diluruskan, jangan kayak gitu guys. Kalian harus bikin untuk. Jadi kamu sekarang kamu kalau misalnya nikah lagi berarti kamu langsung prenup berarti ya? Iya dong. Iya. Oke. Berarti kamu trauma terhadap harta gue. Maksudnya harta lo adalah harta gue. Yang biasanya kan uangmu adalah uangku adalah uangku gitu kan kalau yang Azimi terjadi kan. Benar. Aku benar-benar trauma Bunda. Aku juga trauma hamil sebenarnya. Karena pada saat aku hamil dia selingkuhin aku bolak-balik Bunda. Dan cewek-cewek itu pada nggak mau nge-spill ke aku karena nggak tega loh Bunda. Dan mereka tuh tahu aku, mereka tahu kontenku, betapa malunya aku gitu loh. Kayak aku kalau di posisi kayak gini ya, udah bukan sedih diselingkuhin, aku malu diselingkuhin kayak, hah kok bisa ya sekecolongan ini gitu, dilecehkan ini, aku merasa terlecehkan banget sih. Apalagi ngeliat perempuan-perempuannya ya kayak ya ampun Tuhan. Astagfirullahaladzim, sama semua perempuan dia tebar pesona gitu, bener-bener. Aduh, terus yang si cewek-cewek ini pas misalnya habis ketemu kan Bunda, mereka tuh kayak, ini bukannya Saf suaminya Dilan ya? Mereka kan make sure kan ke si suami si mantanku itu. Terus dia jawabnya gini Bunda, kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Ada yang digituin. Ada yang kalau iya berarti aku nggak usah capek-capek jelasin lagi kan? Bunda red flag itu Bunda, ya Allah. Ini lagi baru-barunya nih kamu nih ya. Masih marahnya masih banget nih ya. Banget. Terus dia si cewek-cewek ini memastikan kan, apa bener ya itu Saf yang di TikTok yang bikin konten bucin sama Dilan. Pas dicek di story IG-ku, bener pakai baju itu. Bener pakai baju yang ketemu tadi Bunda. Jadi kayak itu bener-bener shocking moment banget gitu loh. Aku kayak kayak mau pingsan gitu loh. Kok bisa selicin itu? Aku nggak sadar gitu loh Bunda. Dan nggak ada yang sadar dan nggak ada yang ini. Oh, yang ke notice ini cuma satu nih, asistenku pernah bilang gini, wallpaper kan kalau iPhone kan bisa kegeser gampang kan Bunda. Kalau keteken tuh kan bisa kegeser-geser. Misalnya aku pasang wallpaper sama dia di HP dia kan, ada yang tab 2. Kalau tiap kali pulang, kayak selalu wallpapernya ganti, bukan itu. Wallpaper yang default.
Terus habis itu aku tanya, aku kan sempat ya kan aku komedian kan, konten kreatornya komedi. Aku bikin konten kan. Mas kenapa tau Mas nek iki kok ya selalu nggak ada aku geser-geser, lihat aku iki. Aku pasangnya wallpapernya kalau nggak kamu ya anak kita, kalau nggak anak kita sama kamu, pokoknya kayak gitulah. Kenapa kamu kayak gini? Terus dia alasannya ya itu kegeser, tapi itu sering. Ya, emang bisa setelah, kegeser ya? Kayaknya bisa Bunda, ya? bisa nih. Coba Bunda tekan, Bunda tekan lama di, nah itu nah kan bisa geser tuh Bunda. Mana geser? Berarti Bunda nggak punya wallpaper lain. Bunda bisa pasang apa namanya? Enggak, aku memang ya cuma gini begini kan? aja, satu aja ini udah. Nah makanya nggak bisa kegeser. Kalau dia ada banyak. Kan. Makanya jadi gampang kegesernya tuh. Terus dia itu selalu izin sama aku, hobinya dia itu antara biliar sama mancing. Mancing ini kan mancing Bunda. Perkara. Mancing perempuan. Itu ya. Kalau istilahnya mancing konde Bunda. Nah. Itu kamu pijat apa gimana pakai konde? Enggak, itu maksudnya ketemu cewek gitu. Nah, jadi aku juga baru notice sekarang, baru kayak ke apa namanya? Ke rajut sekarang gitu ya. Oh, iya ya. Dia itu sering banget Bunda minta izin keluar tuh untuk mancing. Dan nggak pernah dapet ikan. Nggak pernah dapet ikan, aku bilang beli aja kalau kamu emang secupu itu gitu kan. Sampai ada aku bercandain apa perlu kita les mancing gitu kan, karena emang kamu secupu itu nggak pernah bisa dapet ikan dan kamu setekun itu untuk belajar gitu kan. Terus iya dia alasannya aku mau ngelatih kesabaran, mau menikmati waktu dengan ketenangan apa segala macam gitu kan. Nah setelah aku ingat-ingat lagi, emang setiap kali dia bilang mancing nggak pernah bau pelet loh tangannya, nggak pernah bau cacing tanah, nggak pernah amis, sepatunya yang nggak ada lumpur-lumpure. Kadang mancing yang nganggo mobil, batinku iya toh Mbak, apa aku mengayuh perahuku gitu loh Mbak, ya Allah menjauhi dia, aku benar-benar kayak nggak, ya kayak gitulah. Jadi oh iya ya kayaknya berarti selama ini memang ada kejanggalan itu, cuma aku nggak kebaca itu. Aku pikir ya mancing mungkin memang nggak capek ya, mungkin nggak berkeringat, nggak lusuh gitu loh Bunda. Ya emang dia habis pulang pacaran, gimana nggak ini wangi aja gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya aku nggak pernah dapet dan dia selalu semangat. Kayak mancingnya. Semangat mancing. Mancing perkara kan? Mancing perkara gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu baru tahu apapun yang dilakukan oleh mantan kamu di hari yang sama di Januari 2025 ini. Iya di Januari semenjak Februari story itu. Kamu itu. Iya benar. Kan berdatangan terus kan Bunda, testi segala macam, ngubungin mereka kan testi. Kan ngubungin Review. Iya, review positif ya. Positif ketemu maksudnya. Ya Allah Bunda, dan sampai akhir tuh dia tetap nggak mau sengaku itu gitu. Misalnya kayak ada cewek yang sampai benar-benar aku temuin yang sampai dia ngentiau gitu sama si cewek itu. Si Saf ini ngakunya cuma berapa kali, si cewek ini ngakunya berapa kali gitu. Dan ada bukti-bukti apa check-innya, karena kan bayarnya lewat ceweknya gitu. Ngasih duitnya cash Bunda. Gitu, jadi kayak biar nggak ke-track. Jadi dia misalnya kayak ngambil 2 atau cash 5 deh. Ngambil 5 ngasih dia kan 1 juta. Jadi kan 5-nya ini bilangnya operasional gitu kan. Kan 1 jutanya apa kayak bensin kayak traktir orang apa tuh apa gitu-gitulah, gampang lah diiniin. 1 jutanya buat lo gitu. Ini baru fresh from the oven, masih angernya masih tingkat high speed ini, high level ini ya. Dan aku nggak tahu Bunda mau maafin atau apa, bisa maafin atau enggak ya. Dan aku nggak tahu kapan aku bisa maafin gitu. Jadi bukan berarti ini fresh from the oven terus kayak 2 bulan lagi 3 bulan lagi aku akan bisa maafin atau jadi bisa tone down. Apa tuh healing lukanya lah ya. Atau aku bisa tone down. Setiap kali aku ceritanya kayak aku selalu akan emosi sih. Tapi kamu udah gak ketemu lagi berarti ya semenjak cerai? Kita tuh belum cerai Bunda. Oh belum? Belum, tapi lagi ajukan ini, cuma gono gini udah kelar duluan gitu. Jadi di luar pengadilan. Oh jadi kamu ngajukan gono gini dulu? Betul, di luar cerai belum berarti? Iya cerai OTW. Oke. Biar cepet, karena aku mau cepet-cepet kelar. Apa namanya, ambil dulu duitku gitu, jangan kamu lagi, aduh udah pusing aku Bunda, karena Bunda selama ini kan yang cari duit aku,
Dan saking aku pengen membuat dia menjadi laki-laki dan membuat dia merasa safety sama aku, merasa aman, nggak akan aku khianatin. Aset-aset tuh banyak yang aku atasnamakan dia. Yep. Jadi untuk ini loh yang menyesalnya gitu loh. Jadi mau nggak mau dia punya power atas Gunung Gini itu gitu kan. Apalagi aset itu kalau atas nama berupa properti kan susah kita bolak-balikin namanya kan kalau nggak ini. Dan aku nggak akan biarkan kamu kaya dari kelakuan kesalahan yang kamu bikin gitu. Jadi kayak aku sambil mikirin gimana gitu. Aduh udah mau pingsan aku rasanya kalau ngomongin ini Bunda. Jadi sekarang on the way-nya adalah perceraian ya. Iya. Anak ikut siapa? Aku. Udah diputus belum? Udah. Berarti yang udah diputus Gunung Gini dan anak. Sudah tinggal perceraian aja ini ya. Jadi cepet gitu. Kalau cuma di sidang cuma cerai doang kan cepet. Ya, udah berapa persen? Apanya? Proses perceraiannya? Oh, proses perceraiannya mungkin nggak tahu ya. Udah jalan itu sama pengacaraku lah, aman itu Bunda. Udah aman ya. Nggak mungkin dia banding ya? Nggak. Oke. Nah ini kan kamu single mom nih. Kamu yakin siap? Atau kamu butuh pasangan lagi? Gimana caranya gini? Gimana caranya menjaga kewarasan untuk menjadi ibu supaya tetap happy? Kan kamu sekarang ini lagi marah, healing ya. lagi di titik yang kamu nih masih belum berdamai. Kamu masih belum accept. Kamu masih kayak yang why? Kenapa nih gue gitu kan? Benar. Kamu masih di titik itu. Rasanya ya kalau kamu ngobrol sama aku sekarang ini ya. Bener banget sih. Nah sekarang yang aku lakukan adalah selain aku nyenengin diriku sendiri Bunda, aku selama ini kerja dan aku nggak spend anything gitu. Dalam rangka untuk membangun rumah, aku dalam proses mau bangun rumah dulu. Tanah udah aku beli, desain segala macam udah aku bayar. Jadi aku selama ini nggak pernah spend untuk diriku sendiri. Nah sekarang aku mau spend apapun yang aku pengen, aku mau beli, aku mau puasin itu. Sembari aku membiarkan waktuku untuk berdamai, sembari memaafkan diriku sendiri kenapa aku melakukan kebodohan sefatal ini untuk menerima dia tanpa klasifikasi yang jelas, tanpa kualifikasi yang memadai gitu ya, kayak ini kesalahanku gitu. Ini kesalahanku dan aku harus terima itu dan aku harus bertanggung jawab, aku harus sembuh. Dan untuk anakku sekarang aku fokusnya, aku mau nyenengin diriku, nyenengin anakku, sembari menunggu, sembari memaafkan diriku sendiri. Ya kayak gitu aja Bunda. Ketemu psikolog gak? Atau penasehat spiritual kayak ya guru-guru agama gitu? Guru-guru agama ada, itu teman-temannya ibuku, itu semua yang sering-sering ngaji, bilang doa ini, doa itu. Dan itu sangat-sangat membantu. Itu sangat membantu dan alhamdulillahnya aku ketemu keluarga di dalam keluarga dan lingkungan yang tidak toksik ya. Jadi kayak mereka nggak asik ngeblaming aku salah milih menantu gitu kan buat mereka, buat ibuku. Jadi mereka benar-benar ada untuk merangkul dan puk aku, ayo Dilan, ayo sembuh gitu cepet. Jadi aku pun sekarang merasa sebenarnya aku udah sembuh, cuma kenapa aku marah-marah? Ini coping mekanismeku dan siapa lagi yang bisa menghukum dia kalau bukan aku Bunda? Gitu. Tuhan dan lah. Iya, maksudnya selain hukum Tuhan itu, maksudnya di dunia ini, aku mau jangan lagi kamu injek-injek aku gitu. Kenapa kamu harus hukum dia? Ya menurut aku segitu marahkah segitu kamu? marahnya aku. Hukumnya dalam artian aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan yang lebih dari itu. Maksudnya jangan sampai dia take advantage dengan cara dia nanti buka eksklusif, nanti dia podcast sana sini bilang bla 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 segala macam, atau dia terima endorse segala macam. Kok jadi kan karena kita nggak ada kalau misalnya orang yang lagi viral diundang-undang aja di ini aja, dan aku nggak akan mau biarkan itu terjadi di dia gitu. Maksudku menghukum di situ maksudnya. Jadi kayak kamu kalau udah salah jangan banyak tapi gitu, akuin dan nikmatin sanksi sosial itu. Kamu harus bertanggung jawab. Terus apa konsekuensi kamu dari kamu yang udah melakukan kesalahan sefatal itu? Aku kayak gimana ya Bunda? Aku nggak terima. Aku nggak terima diginiin. Dan aku sangat
sedih sama diriku sendiri. Nggak ada yang bisa ngasihani aku selain diriku sendiri gitu. Jadi ya udah. Kamu dengarkan Saf. Saf, no. Ini luruskan Saf, ini belokkan Saf loh ini. Chef. Bunda tahu orangnya? Enggak. Nggak tahu ya? Bunda belum lihat ya? Belum lihat. Ya Allah, lebih baik nggak usah lihat Bunda. Kenapa? Seganteng itu ya? Seganteng itu. Nanti Bunda nightmare. Loh kamu kok mau? Karena yang milih kamu. Iya, karena dulu semua aku terima ya. Kamu jelek nggak masalah, nggak kaya nggak masalah, segala macam. Asal kamu jadiin aku satu-satunya. Apa sih egoku? Aku selalu bilang aku cuma mau jadi satu-satunya. Dan ketika kamu nggak bisa kasih poin itu, terus poinmu apa gitu? Pergi dari hidupku gitu, pergi gitu. Yang aku marah adalah kalau kamu nggak suka lagi sama aku, nggak usah selingkuhin aku. Kamu ceraiin aja gitu loh. Dan be gentle, kamu ceraiin. Dan kamu bisa cari yang baru, terserah kamu gitu. Dan aku pun nggak ada masalah mengenai itu. Aku bisa cari yang lain. Detik itu juga kamu selingkuhin apa? Detik itu juga kamu ceraiin aku. Aku bisa dapet yang baru kapanpun aku mau gitu. Ya mungkin dia bosen kali, pengen coba. Iya, pengen nggak rawon terus, maunya soto, semut, iya, itu yang pecel ya kan. Iya itu yang sering. Gudeg toh. Leres toh mbak. Ya kamu nggak jadi man sih kalau kayak gitu. Kapan cuma celap celup kayak binatang gitu aku ngerasanya. Gimana sih, aku mau ketemu Bunda, mau happy gitu ya, maunya ketemu Bunda ngomongin yang itu, tapi kalau ngomongin tentang Saf ini selalu emosi Bunda. Ya karena kamu baru kan, baru lulus dari, lulus dari satu chapter, tapi belum lulus juga, masih baru di dalam perjalanan ujian itu. Benar. Belum dibilang lulus belum. Benar. Karena kan kamu baru. belum ketemu kenapa kamu diuji. Ya. Belum tahu jawabannya kan. Kalau menurutku sih emang Tuhan memang sengaja bikin ini biar aku dipertemukan yang lain yang lebih baik, karena menurut alam semesta dan Tuhan mungkin dia nggak sejajar dengan aku gitu. Kalau yang aku lihat sih. Jadi kamu belum tahu kenapa. Ya ini sih itu. tidak menjawab pertanyaanku sih. Kenapa kamu Kenapanya? Tuhan Ya karena aku mau dipertemukan yang lain. Menurut kamu itu ya? Iya, menurut aku itu. Dan aku berusaha mengafirmasi itu gitu. Semoga aku dipertemukan yang lain. Mungkin ini mau diganti yang lain. Tuhan nggak pernah ngambil sesuatu untuk dikurangin, pasti ditambah. Kalau kita terima dengan ikhlas. Sudah ikhlas belum? Ikhlas. Kan udah kelar gono gini segala macam. Udah. Ya ikhlas nggak ikhlas ya udah harus ikhlas dong. Iya, kan iya. udah aku transfer juga. Jadi mau nggak mau harus ikhlas. Kamu transfer berapa ke dia? 800. Harusnya yang diputuskan pengadilan berapa? Kan nggak masuk pengadilan, Bunda. Oh, jadi gono gininya itu gimana? Gono gininya di luar pengadilan. Oh, kita jadi selesaikan. kesepakatan bersama. Baiklah. Tapi bukan itu nanti bagian daripada pada saat cerai? Enggak. Kamu cuma ajukan cerai aja berarti? Aman. Oke, ini kesepakatan bersama di awal berarti ya. Udah selesai ya. Udah. Dia minta awal 3M, Bunda. Terus, aduh 3M. Bisa-bisanya, berani-beraninya kamu. Dan kesalahan kamu yang sebesar itu ya. Aku yang cari duit, aku yang apa segala. Udah aku marah. Ya udah 1M gitu kan. Katanya udah aku bilang, jangan ngomong M lagi sama aku kalau kayak gini gitu kan. Ya udah 950. Ini bener-bener kamu kayak anak kecil ya. Aku bilang, ya udah 800. Ambillah sana dan kamu nggak usah speak up apapun. Supaya apa? Bukan pegang kartu as aku apa segala macem gitu ya. Supaya kamu nggak ngambil kesempatan apapun. Aku nggak mau lagi. Kamu 800, kamu pergi jauh-jauh dari hidupku dan jangan ambil advantage apapun dari masalahmu ini gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi. Dan aku nggak akan biarkan itu terjadi. Jadi kalau kamu mau duit ya, dan kamu butuh duit itu, kamu diem. Gitu. Udah kesel banget Bunda. Kayak dia masih nggak terima Bunda awal-awal aku nge-eksklusifin dia. Dan dia tahu pendapatan aku sebelum aku ada masalah ini gede gitu loh. Dan kamu kerja sama aku, kamu tahu penghasilanku nggak usah belagak pilon gitu loh. Kayak dia nggak terima aku masih ngeduitin masalah ini. Nah terus kamu berharap apa? Aku nangisin kamu gitu?
Kalau nggak aku ketawain, ya aku duitin kamu. Gue demen kayak gini nih. Kesel banget. Iki sih ngamuk iki. Tapi aku marah sama dia loh Bunda ya, sama sekali bukan. Ya pasti marah lah, namanya ada perempuan mana yang tiba-tiba, oh kamu selingkuh ya, bagus. Kan nggak mungkin gitu kan? Iya, maksudnya orang yang cowoknya yang cari duit aja kita nggak terima gitu kan. Apalagi ini aku yang cari duit gitu. Aku masih digituin gitu loh Bunda. Mungkin ini kali ya, pelajarannya bahwa nanti kalau misalnya kamu nikah lagi, jangan membuat sebuah image yang provider gitu ya. Ya pokoknya jangan mengimage-kan yang nggak terjadi gitu loh. Apalagi yang digambarkan, wah kayaknya ini happy couple, sini malah zong ternyata gitu kan. Kan Tuhan tidak suka kalau kita terlalu itu bagaimana, ya, Bunda pasti ya, Tuhan akan buka ketidaksempurnaan ya kan. Iya, itu ya Bunda ya, yang apa ain ya Bunda ya? Iya. Apa sih? Iya ain. Ain ya, ya. Ya itu mungkin juga betul. Tapi ya mungkin semua ini ada hikmahnya kan Bunda ya. Mungkin aku mau dipertemukan yang lain yang memang pantas. Mungkin dari awal banyak sebenarnya Bunda yang bilang kayak kok kamu mau sih Dilan sama dia bla 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 segala macam. Tapi aku tutup kuping. Aku kayak udahlah nggak apa-apa. Aku yang penting aku dapat sosok yang aku suka, yang dia sayang sama aku, dia bisa mengini aku, itu cukup. Nah ternyata kayak gitu tuh jangan gitu, itu tuh kayak nyepelein gitu loh, kayak nggampangin. Kalau audisi ya Bunda ya, kayak wes waton ngono, waton sapa wae entuk, sing penting gelem ngono ta. Nah itu jangan kayak gitu lagi, itu yang sangat aku sesalkan sih. Kenapa aku nggak pilih-pilih gitu, kenapa aku terburu-buru mencintai dia, kemudian langsung setia gitu. Kayak ngopo ternyata lanangnya iki ra pantes ngono lho. Kata-kata setia tuh belum teruji lah ya. Bener. Nah aku mau-maunya gitu. Dan semua ini salah siapa? Salah aku yang paling gede karena aku milih dia. Jadi kayak jadi ini kayak fase aku memaafkan diriku sendiri loh Bunda. Bukan hanya memaafkan kelakuan dia ya. Tapi kayak aku maafin diriku sendiri, kenapa aku milih dia gitu. Salahku sendiri memang. Jadi apa yang harus kamu rubah dari mindsetmu? Pertama aku mau lebih hati-hati, bener-bener hati-hati, selektif ya pilih cowok. Bibit, bebet, bobot itu penting banget, sepenting itu. Dia berasal dari keluarga apa, terus pendidikannya apa, pola pikirnya kayak gimana. Itu dulu tuh kayak aku udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama sayang gitu kan. Nanti kita bareng-bareng, kita apa segala macam. Ternyata itu enggak, mindset segala macam penting banget. Ternyata sekompleks itu menikah gitu, harus menyelaraskan ini itu segala macam. Baru kita bisa decide untuk nikah. Jangan buru-buru. Dulu aku kayak udahlah kita grow bareng-bareng gitu kan. Ternyata pranikah jangan lupa guys. Ya, tapi tetap aja walaupun ada pranikah juga kalau misalnya lakinya memang kan. Bener. Jadi ya setidaknya kan kita udah ada effort loh Bunda. Dari awal udah ada antisipasi. Kalaupun hal-hal itu terjadi tuh mentalnya nggak akan senggak siap aku. Hah? Kayak gini ya? Kayak gempa tiba-tiba kan Bunda. Itu kan kayak kalau tiba-tiba ntar ke depan kamu ketemu sosok yang baik, yang kayak orang udah bilang ini baik ya, terus dia nggak mau pranikah sama kamu, masih mau? Ya, malah justru tanda tanya, ya udah kenapa kamu nggak mau pranikah sama aku gitu kan? Ada apa gitu? Ya udah sekalian. Tapi kalau dia duitnya lebih banyak. Oh, pranikah kayak gitu ya? Ya mungkin kita bisa bicarakan ya. Mungkin enggak. Pengecualian ya, exception. Kalau dia duitnya lebih banyak dan dia nggak mau juga aku membagi duitnya untuk aku kan? Iya kan? Enggak kan, kalau ada pranikah kan berarti mau nggak mau ya duitmu kan? Iya berarti kan nggak mau bagi ke aku gitu kan? Mau, apa yang nanti kalau pranikah itu kan kalau misalnya aku misalnya suami, aku ngasih kamu berlian gitu, ya itu punyamu, udah hakmu. Oh gitu. Apapun yang aku kasih kamu nafkah itu buat punya kamu, udah bukan lagi. Tapi yang punya dia main jangan campur gitu. Oh iya. Ya itu kita bicarakan ya nanti. Karena aku juga punya uang loh Bunda. Maksudnya ya maaf juga ya, aku nggak susah gitu. Aku kasih makan banyak orang. Aku udah lama jadi content creator. Banyak orang yang bergantung sama aku. Aku seseorang gitu. Jadi aku juga nggak mau direndahin gitu aja. Kita lihat aja nanti apa yang dikasih Tuhan sama aku buat nggantiin lukaku ini. Dan nggak mungkin dong aku selamanya aku sendirian gitu. Aku pantas dapet yang baik. Menurut aku deserve ya. Kemarin kayak hanya terburu-buru aja gitu.
Dan aku keselin itu gitu. Iya. Oke, ini rencananya pengasuhan anak nih. Seperti apa yang bakal kamu terapin ya? Co-parentingnya gimana? Apakah kamu membiarkan dia untuk mendidik juga sebagai bapaknya gitu? Kalau kemarin perjanjiannya Bunda, dia boleh ketemu sama Haiza kapanpun dia mau atas persetujuan aku, atas izin aku gitu. Jadi dia boleh ketemu Haiza dan aku akan cerita semua. Maksudnya kalau Haiza butuh ya, kalau Haiza udah gede, sekarang kan masih kecil kan, masih nggak ngerti apa-apa. Tapi one day dia harus tahu semuanya dong. Dan aku gak mau tutup-tutupin itu. Aku juga butuh apresiasi bahwa aku melakukan yang benar gitu. Dan kamu harus kayak gitu juga. Dijaga kesucian pernikahan gitu. Jangan kayak binatang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia butuh figur ayah, segala macam, aku nggak akan tutupin itu. Tetap co-parenting. Tapi sekarang udah ketemu? Ada, dia ketemu terus. Nggak ada pernah aku halang-halangin. Kayak mungkin seminggu 2 kali gitu. Dan dia pun juga kayaknya nggak begitu melekat loh Bunda sama anak. Dia kayak bukan tipe-tipe cowok yang kalau diingetin, diiming-imingin tentang anak nangis. Enggak. Dia tuh kayak ya udah cuek gitu. Kita ketemu, mungkin karena aku masih bolehin ya. Kan kalau aku nggak bolehin mungkin dia baru nangis. Jangan. Kan, tapi kan aku nggak akan lakukan itu. Dan ngapain gitu. Yang penting kita putus aja. Aku udah lepas dari kamu tuh udah cukup gitu. Udah yang penting kamu nggak sama aku lagi gitu. Kalau anak kan memang harus butuh bapaknya ya. Harus. Dan aku nggak mau tutupin gitu. Kamu berarti kurang setuju kalau misalnya ada orang yang bercerai, tiba-tiba dia menghalang-halangi ketemu salah satu orang tuanya ya? Kalau itu kan urusan rumah tangga orang ya. Nggak, kamu berarti setuju nggak? Gimana tadi Bunda? Kalau misalnya ada orang bercerai, kemudian salah satu dari mereka yang menguasai anak melarang untuk mempertemukan si anak sama orang tua yang satu lagi, bapaknya lah misalnya atau ibunya ya, larang-larang lah gitu loh. Kamu setuju nggak? Kalau aku sih setuju aja karena itu iya melarang aja, terserah dia punya reason gitu. Dan itu mungkin udah diketok di pengadilan segala macam, kenapa aku harus ikut campur? Itu urusan rumah tangga orang. Kalau di aku aku bolehin ya, terserah gitu. Bolehin anakku ketemu. Nah, kalau orang ya terserah dia gitu. Dan aku gak mau ikut campur karena case-nya beda-beda gitu kan. Dan itu udah disepakati bareng-bareng kan. Ya udah. Ngapain aku urusin mereka gitu. Itu anak-anak mereka punya kuasa penuh atas itu gitu. Dan udah disepakati bareng-bareng juga. Kalau aku masih boleh. Kamu boleh. Kalau aku masih boleh. Oke, baiklah. Nah, Dilan ini kan masih sangat muda ya guys. Meskipun gagal di pernikahan, tapi jalan karir masih terbuka lebar. Apa sih mimpi seorang Dilan setelah selesai urusan perkara ini? Masih mau jadi content creator kah? Atau mau jadi pengusaha? Atau mau jadi apa nih? Aku jadi content creator tetap, karena itu kan udah dari dulu ya. Tinggal dilanjutin doang, nggak berat. Terus kalau yang pengusaha, aku memang mau bikin lip cream Bunda, mau bikin apa? Brand sendiri. Skincare lah. Kosmetik. Kosmetik, lip cream Bunda. Bunda jarang ya pakai lip cream ya, seringnya lip gloss ya. Aku lebih seneng lip gloss ya. Karena biar lembab ya. Karena kalau lip cream itu kering. Karena Bunda pakai whole make up, habis itu ininya light gitu ya. Iya, aku gak suka yang Kalau aku kan kebalikan Bunda, aku kan nggak pakai make up, cuma pakai lip cream yang. Kamu lebih seneng ini polos, tapi kamu lebih nonjolin bibir berarti. Iya. Bibirmu api, bibirku tipis soalnya. Bibirmu tebel seksi. Ya itu Bunda, paling aku mau ngelanjutin konten creator karena itu juga nggak berat, udah dari lama aku lakukan dan tinggal sembari bikin brand baru, brand make up. Di mana, di Jogja berarti? Enggak, kemarin di Jakarta ini sembari ini lagi cari tempat-tempatnya. Ada beberapa tempat. Udah lama sih aku pikirin ini Bunda. Kenapa kamu pengen cebur ke dunia kosmetik? Ini kan lagi black ocean ya? Ini emang cita-citaku sih dari lama. Karena memang kamu pengen aja? Karena memang pengen dan itu yang aku pakai setiap hari. Jadi aku juga mudah sih nge-share-nya ke orang-orang. Terus orang juga udah banyak tanya Bunda, kayak ayo Dilan mau tanya lip creamnya apa, racikan ombre-nya apa, segala macam. Jadi ya aku lihat ada pasar ya kayaknya pasti laku-laku aja lah. Baik, ini coba kamu kasih nasihat buat cowok-cowok yang udah nikah biar jangan bandel dengan gaya khasnya Dilan. Gimana Bunda? Kasih cowok-cowok ngasih nasihat ke cowok-cowok jangan bandel. Tapi kan cowok-cowok kebanyakan bandel emang ya udah kayak ya nggak bisa bawaannya. Bunda percaya nggak sih Bun, cowok tuh cukup sama satu perempuan tuh
Ada nggak sih Bun sebenarnya? Mungkin dari 1 juta mungkin ada lah ya yang cukup 1 orang ya. Dari 1 juta berapa biji ada. Tapi kalau kebanyakan kalau mereka dikasih kesempatan, kalau nggak ada hukum agama mungkin mereka Melakukan semua ya, Bun? semua. Nggak usah laki-laki, perempuan juga sama. Kalau bisa punya 2, ngapa kita punya 1 kan gitu kan? Ya kan begitu, nggak cuma cowok aja sih. Kalau kita nggak ada hukum agama kan kita kalau dikasih kesempatan ya bebas-bebas aja kan. Tapi kan karena kita takut sama Tuhan ya udah gitu kan. Ya, tapi kalau laki-laki kan bukannya sunatullahnya begitu. Iya nggak sih? Kan boleh 1, 2, 3, 4. Tapi kalau adil. Dan itu juga yang ini kan Bunda, yang istrinya ini yang kaum duafa, yang ditinggal perang, ditinggal ini. Nggak juga. Enggak ya? Boleh Aisyah ya? kan muda. Masih kecil. Oh. Jadi memang boleh, yang penting adil gitu ya? Yang penting adil, masalahnya bisa adil nggak gitu loh. Iya. Dan itu bukan selingkuh ya, itu dinikahin gitu kan? Dinikahin. Coba kan kalau kalau kita ngomongin itu kan banyak emak-emak di Indonesia kan pasti marah-marah nih ya kan. Itu selingkuh, bukan dasar pelakor gitu kan. Ya kalau ini konteksnya memang selingkuh, dia bukan bertanggung jawab penuh. Kalau nikah itu kan semuanya dia tanggung, dia ambil semua kewajiban dan hak-haknya kan. Maksudnya itu jangan mau enaknya aja bagian keranjangnya aja gitu loh. Maksudnya di sini yang perlu di-highlight kan itu, kalau misalnya mau 4 itu kamu harus 4 itu maksudnya hajar. Iya, maksudnya ya ambil dengan kewajiban, tanggung jawab dan semuanya gitu kan, dan kamu harus punya iman untuk membimbing si perempuan-perempuan ini juga kan. Maksudnya nggak sembarangan juga kan ngomong 4. Ya pertanggungjawabannya gimana itunya kan. Tapi kamu masih percaya nggak ada laki-laki yang setia? Menurutku masih ada. Masih ada sih. Jadi kalau setelah yang aku renungin ya Bun, sakitnya minta ampun begini ya. Iya. Iya. I mean there, don't worry. Setia itu nggak dilakukan cuma sama orang yang cintanya lebih besar. Setia itu bukan perkara siapa yang lebih besar cintanya, bukan perkara siapa yang lebih mampu, siap meninggalkan atau apa segala macam. Tapi setia itu dilakukan sama orang yang pertama imannya bagus, dan yang kedua yang dia tahu value dirinya siapa. Jadi ketika dia mau selingkuh meskipun dia bisa, dia nggak lakukan karena dia malu ngelakuin itu. Dia tahu aku kayak gini nih tindakan yang nggak benar ya, tercela, dan aku nggak bisa kontrol diriku sendiri. Jangan harap kamu bisa ngontrol orang kalau kamu nggak bisa ngontrol dirimu sendiri. Ngontrol sesuai aturan agama kan, ngontrol sesuai sebagaimana mestinya kan. Jadi selingkuh itu indah. Setia itu indah dan berseni sih, hanya dilakukan orang-orang mahal. Jadi kalau para cowok-cowok melakukan setia, Gayamu, gaya ngomongmu. ya whoops. Setia buat yang mampu aja. Whoops. gitu aja deh Bun. Nggak tahu lah. Menurut kamu Cowok-cowok laki-laki ini. banget apa enggak? Atau banget? Enggak lah. Cowok, aku nggak pukul rata ya semua cowok kayak gitu loh Bun. Aku masih berharap ada cowok yang baik, yang setia, yang tahu value dirinya, yang imannya bagus. Nah, itu yang value dirinya tinggi, maka mereka akan setia. Kalau menurut aku sih. Iya. Kalau menurut Bunda, setia masih ada nggak sih Bun? Ada. Masih ada ya Bapak Bun? gua setia. Sampai 60 tahun pernikahan kemarin. Nggak pernah ada kasus perselingkuhan sih. Luar biasa. Iya itu makanya aku bilang masih ada. Even kakak aku juga yang cowok begitu. Juga setia juga ya Bun? Setia juga. Gitu. Jadi Doain aku ya, Bun. masih ada lah cowok-cowok setia itu. Ya meskipun ya itu hanya cowok mahal yang bisa ngelakuin itu ya. Ya, Mas Lopez setia nggak lo? Enggak. Udah pakai ngomong lagi Bun, enggak dijawab Bun. Ya, kita doain mudah-mudahan Dilan ini bakal dapat seseorang yang jauh di atasnya, lebih baik ya. Lebih baik, mungkin lebih bertanggung jawab, lebih setia, lebih sayang, lebih ngopeni, lebih ngemong, lebih nggak aneh-aneh, lebih kerja keras, lebih banyak duit, ya kan? Amin Bunda. Tapi kalau kamu chaptering ulang lagi? Kalau apa? Chaptering ulang lagi? Ya memang harus buka lembaran baru kan? Chapternya kalau kamu buka lembaran baru nih, tapi chapternya ternyata masih di chapter yang chapternya dengan orang lain, tapi ceritanya yang masih sama. Karena ujiannya masih belum selesai gimana?
Oh kalau memang itu yang terjadi ya terus mau gimana lagi dong Bun. Berarti aku kecolongan lagi gitu. Ada yang harus dirubah kan mindsetnya berarti. Iya benar. Ya mungkin. Ya aku berharapnya enggak. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Mengeningkan cipta. Ya wes, makasih banget udah nyampe ke rumah Pejaten. And mudah-mudahan selesai urusannya. Amin ya Bun. Amin. Dan mudah-mudahan kerjaan kamu juga sukses. Amin. Apa yang hilang kemarin kamu udah rela dengan ikhlas memberikan uang kepada mantan. Kamu diganti yang lebih daripada yang udah kamu kasih dengan ikhlas. Amin Bunda. Amin. Ya Allah, semoga malaikat-malaikat lewat ya di rumah baru ini Bunda. Amin. And see you in the next content. Bye-bye.